Film dimulai dengan seorang penulis bergenre horor bernama Mike, yang tiba di sebuah penginapan dalam keadaan lelah dan basah kuyup karena hujan. Pemilik hotel sangat senang menceritakan tentang masa lalu hantu di penginapan mereka, karena mereka pikir Mike akan menulis tentang hal itu di buku berikutnya, tapi Mike gak terlalu menanggapi hal itu, dan cuma mau pergi ke kamarnya dan beristirahat. Akhirnya, Mike pergi ke kamarnya dan meletakkan sebatang udut yang belum menyala di atas meja. Dia kemudian mengambil sekeranjang botol minuman mantap, lalu meminumnya sepanjang malam, dan memeriksa setiap bagian ruangan untuk mencari tanda-tanda adanya hantu sampai dia memutuskan udah waktunya untuk tidur. Esok harinya, Mike menuliskan pendapatnya tentang penginapan itu. Dia lebih banyak bercerita tentang makanannya daripada penampakan hantu, namun dia masih mau menulis tentang penginapan itu di buku berikutnya. Ketika hari di mana buku barunya dirilis ke publik, gak banyak orang yang datang ke acara penandatanganan buku barunya. Menanggapi pertanyaan seorang pembaca, Mike bilang kalau dia gak pernah melihat hantu sungguhan, dan akhirnya salah satu penggemarnya pun menjadi kecewa. Mike kemudian berselancar di pantai di saat sebuah pesawat terbang di atasnya dan membuatnya bingung, sampai ada ombak besar yang datang ke arahnya, dan akhirnya dia pun terdorong ke dalam air. Tapi dia masih baik-baik aja, dengan batuk-batuk ketika terbangun di pantai. Mike kemudian mengambil surat dari kantor pos dan mendapati kalau sebagian besar suratnya adalah brosur hotel-hotel yang dikatakan menyeramkan, termasuk kartu ucapan sebuah hotel bernama Dolphin, dengan bagian belakangnya tertulis, "Jangan masuk ke kamar 1408. Ini justru membuat dia tertarik, jadi dia menelepon hotel itu untuk memesan kamar 1408, namun ditolak bahkan sebelum dia memberikan tanggal. Jadi Mike memesannya di waktu yang berbeda, tapi hotel itu tetap menolak, dan akhirnya teleponnya pun ditutup. Ini justru membuat Mike semakin tertarik, dan di saat membaca artikel koran lama tentang hotel itu, dia menemukan 2 kasus orang yang melakukan hal yang gak terpikirkan di sana. Mike kemudian menelepon rekannya di kantor untuk meminta bantuan, sampai si rekan menemukan cara yang legal bagi Mike untuk membuat pihak hotel mengizinkannya memesan kamar. Setibanya di hotel Dolphin itu di tengah kota besar, seorang manajer hotel bernama Gerald mencoba bernegosiasi sehingga Mike gak perlu check-in ke kamar 1408. Negosiasinya sampai berlanjut di kantor Gerald, di mana dia mencoba membuat Mike meminum minuman mantap yang mahal, namun Mike gak mau. Melihat gigihnya Mike, Gerald memberitahunya kalau gak ada tamu mereka yang tinggal di kamar 1408 lebih dari 1 jam. Dia beralasan kalau udah 4 orang yang meninggal di kamar 1408 ketika Gerald bekerja di Dolphin Hotel, oleh karena itu dia gak akan membiarkan siapapun memesan kamar itu lagi. Tapi Mike mengoreksinya, kalau sebenarnya udah ada 56 orang yang meninggal di kamar yang sama, termasuk orang-orang yang mengalami serangan jantung, stroke, dan bahkan tenggelam dalam semangkuk sup. Gerald lalu memberikan Mike sebuah buku berisi daftar semua orang yang udah meninggal di kamar itu, dan selama Mike gak tinggal di sana, dia bisa menulis tentang kamar itu. Gerald lalu memberi Mike sebotol minuman mantap yang mahal, berharap Mike mau mundur. Mike pun mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tasnya, namun Gerald marah di saat Mike bilang kalau dia masih mau tinggal di kamar itu. Gerald meminta Mike untuk membaca buku para korban terlebih dahulu, sambil menceritakan ke Mike sebuah cerita yang sangat menakutkan tentang orang pertama yang meninggal di kamar itu. Gerald lalu bilang ke Mike kalau kamar 1404 adalah pilihan yang lebih baik dan memiliki ukuran yang sama, tapi Mike tetap bersikeras mau tinggal di kamar 1408. Dia berpendapat kalau gak ada hal-hal supernatural seperti hantu atau setan, karena itu, dia gak pernah takut dengan tempat-tempat seram. Alhasil Gerald menyerah, dan akhirnya dia pun menyerahkan kunci 1408 ke Mike. Gerald memberitahu di lift kalau pemilik hotel belum menutup kamar 1408 agar terlihat gak ada yang salah, dan ketika pembersihan, pihak hotel tetap membersihkan kamar dengan mengikuti aturan ketat untuk memastikan gak ada kesalahan. Namun seorang pelayan pernah mencungkil matanya dengan gunting beberapa tahun yang lalu di saat dia terkunci di kamar mandi. Ketika mereka sampai di lantai 14, Gerald memberikan peringatan terakhir ke Mike, tapi sekali lagi dia tetap mau menginap di kamar 1408, dan akhirnya Gerald pun menutup pintu liftnya. Mike melihat-lihat foto-foto para korban yang berbeda di buku catatannya sambil menyusuri lorong, sampai bunyi keras dari lift membangunkannya dari lamunannya, sebagai pertanda kalau dia udah berjalan memutari penuh lantai ini.
Di saat dia berjalan ke kamar 1408, dia melihat seorang wanita dengan kereta dorong yang ada bayinya, dan berjalan melewati nampan makanan yang udah ditaruh. Mike akhirnya berbelok di tikungan dan melihat kamar 1408 itu, jadi dia membuka kunci pintu dan membuka pintunya dengan hati-hati, lalu melewati pembatas sambil melihat dari sisi ke sisi, dan akhirnya dia pun tiba di dalam kamar 1408. Setelah lampu dinyalakan, dia melihat ruangannya terlihat normal di dalamnya. Sebelum duduk, dia menutup pintu sampai tertutup. Dia meletakkan udutnya yang gak menyala di asbak, sebagai tanda kalau dia udah berhenti ngudut. Mike bilang ke pemutar kasetnya kalau dia gak suka dengan ruangan yang membosankan ini, kemudian memeriksa lemari es, dan melihat kalau suhunya diatur ke 26 derajat Celcius, namun gak mau gerak-gerak. Mike kemudian berbicara tentang seni dan interior ruangan yang kusam dalam rekaman itu, kemudian, dia membuka jendela dan berbicara tentang pemandangan dari kamarnya. Namun begitu sebuah lagu diputar di radio dengan judul, "Kita Baru Saja Memulai", kepalanya pun terbentur penutup jendela. Sekarang ada 2 permen coklat di atas bantal yang sebelumnya gak ada di sana, tapi dia pikir itu cuma tipuan, jadi dia memeriksa lemari, bak mandi, berharap melihat orang lain di tempat-tempat itu, namun gak ada orang di sana. Mike lalu melihat sesuatu yang bergerak dari lubang angin, tapi dia gak terlalu memikirkannya. Dia kemudian menelepon resepsionis sambil mulai keringatan untuk bilang kalau pendeteksi suhunya rusak, yang disetujui si resepsionis untuk mengirim tukang reparasi ke sana. Mike mulai merasa ada yang gak beres di kamar ini, oleh karena itu dia duduk di kursi dan memikirkan semua kamar hotel yang pernah dia tempati untuk dikumpulkan ceritanya ke dalam bukunya. Jadi Mike bilang pada dirinya sendiri untuk gak takut, karena dia mau mendapatkan sebuah cerita. Untuk melanjutkan investigasinya, dia menggunakan lampu UV untuk mencari tanda-tanda darah di seluruh ruangan. Kemudian Mike melihat foto lukisan di atas perapian yang miring, dan ketika dia mengembalikannya ke posisi semula, dia mendengar ombak di lautan dalam pikirannya, sampai dia kaget di saat seseorang mengetuk pintu. Meskipun Mike udah membukakan pintu untuk si tukang reparasi, ternyata dia gak mau masuk ke dalam. Dia malah memberitahu Mike cara memperbaiki pendeteksi suhu itu sendiri, jadi dia melakukan itu sendiri sampai berhasil, dan akhirnya si tukang reparasi pun langsung pergi. Setelah memastikan kamar suhunya udah benar, Mike mengambil minuman dan duduk di tempat tidur. Tiba-tiba radio di samping tempat tidurnya memutar lagu "Kita Baru Saja Memulai" lagi, yang membuat Mike menjatuhkan minumannya. Dan tiba-tiba lagi, jam radio mulai menghitung mundur dari 60 menit, dan Gerald pernah bilang ke Mike kalau gak ada yang berhasil tinggal di kamar ini lebih dari 1 jam. Gak lama setelah itu dia mulai merasa sakit kepala, karena suara berfrekuensi tinggi masuk ke telinganya, dan ketika melihat ke jalanan, dia gak bisa mendengar kebisingannya. Tiba-tiba jendela menutup di belakangnya dan menjepit tangannya, oleh karena itu dia cepat-cepat pergi ke kamar mandi untuk memeriksa lukanya. Tapi di saat dia mencuci tangannya, tiba-tiba airnya menjadi sangat panas, dan akhirnya dia pun merasa kesakitan. Dia meletakkan kain di atas tangannya yang terluka dan kaget ketika lagu "Kita Baru Saja Memulai" diputar lagi di radio, oleh karena itu dia mencabut kabelnya, namun ternyata hitungannya masih aktif. Dia berlari ke telepon dari ruang tamu yang berdering, dan mulai menunjukkan ketakutan dengan apa yang lagi terjadi. Mike mau pergi ke rumah sakit, jadi si resepsionis mengabari hal ini ke Gerald. Mike melihat sekelilingnya sambil merasa was-was dengan ancaman lain, sementara dia menunggu untuk berbicara dengan Gerald, tapi ternyata teleponnya terputus dengan cepat, oleh karena itu Mike meninggalkan kamar. Namun kuncinya patah, dan secara ajaib ujungnya masuk ke dalam lubang kunci. Jadi Mike mencoba membuka pintu dengan paksa, namun gagang pintunya pun juga patah, oleh karena itu dia melihat melalui lubang intip pintu, dan ternyata ada sebuah mata hijau yang menatapnya. Mike lalu berteriak minta tolong dari jendela, karena dia gak bisa mendapatkan bantuan di pintu. Dari gedung di seberang jalan, dia memanggil seorang pria, tapi pria itu cuma meniru gerakannya. Jadi Mike mengambil lampu dan menyorotkannya ke diri sendiri, yang menunjukkan kalau ternyata pria itu adalah dia sendiri yang berpakaian hitam. Tiba-tiba Mike yang lain dipukul dengan palu sama seorang wanita di belakangnya, dan ketika Mike berbalik, wanita yang sama menerjang ke arahnya. Alhasil dia menjadi ketakutan sambil menjauh ke sudut, namun tepat setelah itu, wanita itu pun menghilang. Di saat Mike melihat keluar jendela lagi, Mike yang lain gak ada di sana.
Agar ada yang memperhatikan, dia mengambil lampu dan melemparkannya ke bawah, tapi lampu itu cuma mendesis dan akhirnya menghilang. Alhasil dia menundukkan kepalanya, karena marah dan berpikir kalau dia udah sinting. Dia lalu mendengar suara seorang gadis memanggilnya, sehingga Mike pergi ke sudut, dan siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Dia memarahi dirinya sendiri karena udah kehilangan fokus, dan bilang di alat perekamnya tentang hal-hal aneh yang terjadi. Kemudian dia melihat apa yang tampak seperti kamera mata-mata di lubang angin. Jadi Mike berteriak ke arah lubang angin dan menuduh Gerald yang udah memasukkan sesuatu ke dalam minumannya, sampai membuatnya mengalami halusinasi. Gak lama setelah itu TV menyala dan menayangkan film keluarga yang menampilkan dirinya, istrinya yang udah pisah rumah dengannya bernama Lily, dan putri mereka yang bernama Katie. Mike merasa teringat dengan kenangan indah itu, namun hal itu membuatnya menangis ketika memikirkan kenangan itu yang udah berlalu, dan akhirnya TV-nya pun mati sendiri. Mike kembali ke botol minuman keras dan bertanya-tanya apakah itu akan membuatnya bertemu dengan putrinya lagi. Tapi sebelum dia bisa meminumnya, seorang pria masuk ke dalam kamar entah dari mana dan memanjat jendela untuk melakukan hal yang gak terpikirkan, begitu juga seorang wanita yang mengenakan gaun yang melakukan hal yang sama. Kemudian Mike mendengar suara tangisan bayi di kamar sebelah, jadi dia memukul dinding dan memohon ke ibu yang dia lihat sebelumnya untuk menolongnya. Namun tangisan bayi itu semakin keras sampai suaranya membuat Mike berlutut, oleh karena itu dia mengambil kursi untuk dia lempar ke dinding, dan akhirnya tangisan si bayi pun berhenti. Ketika Mike bangun, dia melihat kamar mandi dipenuhi cahaya. Di sana ada seorang pria di kursi roda lagi bersedih tentang kehidupannya dari dalam, yang ternyata dia adalah ayahnya Mike, jadi Mike berlutut di depannya. Tapi si ayah bilang ke Mike kalau dia akan menjadi seperti si ayah, sehingga Mike merasa gak terima, sebelum dia menyadari kalau itu hanyalah ilusi. Dia terganggu sama suara aneh lainnya, yang membawanya ke dinding yang retak di mana darah mengalir keluar dari celah-celahnya. Mike memeriksa jalan di bawahnya melalui jendela, dan berencana mau melakukan hal yang gak terpikirkan, merasa semua ini adalah mimpi buruk. Namun dia memutuskan untuk lebih bijaksana dan melihat peta hotel di balik pintu depan sambil merencanakan cara untuk keluar dari kamar, sampai dia mendapatkan kepercayaan diri untuk berjalan di pinggiran gedung dan membuat sebuah pesan di kasetnya terlebih dahulu. Mulailah Mike bergerak perlahan-lahan menuju jendela di kamar sebelah, dan untuk menenangkan diri, dia menghitung langkahnya dan gak memperhatikan lalu lintas di bawahnya. Beberapa saat kemudian, dia merasa belum sampai-sampai, jadi dia melihat ke depan, yang ternyata jendela kamar sebelahnya menghilang dan cuma ada jendela kamarnya sendiri. Tiba-tiba dia hampir terjatuh dari pinggiran dan harus berjuang untuk kembali ke jendela, sampai tiba-tiba seorang wanita bergaun mengejutkannya, sehingga Mike terpeleset dan berpegangan pada pinggiran ketika dia melihat wanita itu melakukan hal yang gak terpikirkan lagi. Mike lalu kembali ke dalam ruangan tepat sebelum jendela menutup dengan sendirinya, dan di saat Mike bangun, dia melihat kalau peta hotel di pintu depan udah diubah. Dia cuma bisa melihat kamar 1408 aja, sementara kamar hotel lainnya hilang. Oleh karena itu dia mencoba melihat melalui lubang di pintu, yang ternyata di baliknya udah dilapisi sama dinding bata. Tiba-tiba cahaya biru yang menyeramkan berkedip-kedip, dilanjuti dengan Mike yang melihat setiap jendela di ruang tamu udah diblokir dengan batu bata, dan jendela kamar tidur udah gak ada. Alhasil Mike menjadi sinting, jadi dia mendengarkan rekaman kasetnya untuk mencoba memahami keadaan lagi, dan akhirnya dia pun berteriak ketika dia mendengar dirinya sendiri bilang kalau kamar tidurnya gak memiliki jendela. Suara-suara kaki dan sebuah pengumuman mengalihkan perhatiannya ke ruang tamu, di mana dia dan istrinya si Lily berada di ruang dokter. Pasangan ini mengalami kesulitan untuk menerima kenyataan kalau Katie ternyata mengidap kanker, sampai tiba-tiba lampu padam tepat setelah Mike mencoba memanggil Katie. Kamar itu sekarang berwarna merah, dilanjuti dengan suara Katie memohon bantuannya Mike, sementara dia melihat sekeliling dan meraih saklar lampu. Begitu lampu menyala kembali, dia bisa melihat wanita bersenjata itu di belakangnya di cermin, tapi begitu Mike berbalik, wanita itu udah gak ada di sana. Sekali lagi, pendeteksi suhu di ruang tamu rusak, dan kali ini, suhu di kamar itu berhenti di angka 4 derajat Celcius. Jadi setelah mengetahui kalau dia gak mendapat sinyal operator, dia mengeluarkan mantelnya dari tasnya dan kemudian memeriksa laptopnya, di mana dia melakukan panggilan video ke Lily.
Tiba-tiba alat penyiram api berbunyi, menyemprotkan air ke laptopnya, dan akhirnya benda elektronik itu pun rusak. Semua elektronik yang ada di dalamnya juga menjadi rusak, jadi Mike pun langsung menghancurkan alat penyiram api itu. Mike kemudian mulai melepas skrup pada lubang angin yang bisa dipanjat untuk keluar, di mana dia merangkak ke asal suara tangisan bayi tetangganya yang dia dengar, dan meminta bantuan sang ibu. Tapi ibu itu menatapnya dengan tatapan dingin, yang ternyata itu adalah Lily. Mike lalu merangkak maju karena takut, dan melihat kenangan lain tentang ayahnya yang memohon ke Mike untuk tetap tinggal bersama istrinya setelah Katie meninggal. Ketika Mike di kenangan itu pergi, ayahnya menatap Mike yang asli secara langsung, dan membuat dia menjadi kaget. Karena lubang angin ini semakin menjadi gak beres, Mike pun menjadi tersesat, sampai dia menemukan mayat salah satu orang yang meninggal di kamar hotel. Tiba-tiba mayat itu bangkit dan mengejarnya, dan di saat Mike merasa udah jauh dari si mayat, Mike merangkak setenang mungkin dan melihat ke setiap sudut sebelum bergerak. Tapi tiba-tiba kakinya kena tangkap sama mayat itu, namun Mike berhasil lolos dengan menendang kepalanya, dan akhirnya Mike pun kembali ke dalam kamar 1408 lagi. Alhasil Mike menjadi lelah dan bingung, jadi dia membuka lemari es untuk mengambil minuman, namun yang dia temukan adalah versi kecil dari kantor Gerald, dengan si manajer hotel itu yang meledeknya. Mike marah dan memukul kulkas, sampai baru menyadari kalau kulkasnya udah menjadi normal lagi. Dia kemudian melihat penglihatan dirinya sendiri, Lily, dan Katie yang berada di ranjang rumah sakit. Katie diberitahu sama Lily tentang suatu hal yang gak disuka Mike, karena dia gak percaya sama hal itu, sampai akhirnya dia pun menyalahkan Lily yang udah mengalihkan perhatian Katie dengan sesuatu gak masuk akal bagi Mike. Setelah itu mesin fax di kamar berbunyi, oleh karena itu Mike mengambilnya, tapi malah sebuah gaunnya Katie yang keluar dari mesin. Sekarang suhu di dalam kamar turun di bawah 0, jadi untuk menghangatkan diri, dia membakar foto-foto para korban di tengah ruang tamu. Laptopnya secara ajaib menyala ketika dia gemetar, di mana Lily masih bisa melakukan video call, dan memberitahu kalau polisi udah berada di kamar 1408, namun Mike gak ditemukan di sana. Dia melihat jam di kamar tidur di saat dia merasa putus asa, dan menyadari kalau waktunya tinggal tersisa kurang dari 15 menit. Lily bilang akan menemui Mike di hotel, tapi dia gak mau menempatkan Lily dalam bahaya. Tiba-tiba terdengar suara lainnya dari laptop, yang ternyata itu adalah Mike yang lain yang menyuruh Lily untuk segera menemuinya di kamar. Mike mencoba menghentikan Lily, namun dia cuma bisa melihat Mike yang lain. Setelah Lily mengakhiri video call, Mike yang lain itu tersenyum, dan akhirnya dia pun mengedipkan mata ke arah Mike yang asli. Gak lama setelah itu terjadi kekacauan di dalam kamar, di mana atap dan lantainya meledak, dengan pipa-pipa yang pada hancur. Ketika Mike mencoba untuk berdiri di depan foto lukisan kapal, sebuah ombak besar datang dan menghantamnya ke dinding. Alhasil kamar itu menjadi banjir, sampai membuat Mike tenggelam ke dasar. Jadi dia berjuang untuk hidupnya dan berenang kembali ke atas, sampai akhirnya dia pun menemukan dirinya berada di pantai lagi, di mana dia hampir tenggelam di saat berselancar seperti di awal film. Ketika Mike terbangun di rumah sakit, ternyata Lily udah ada di sana bersamanya, setelah dipanggil di saat mengetahui Mike dibawa ke rumah sakit. Mike menceritakan apa yang terjadi di Hotel Dolphin, di mana dia menjadi bingung dan terkejut dengan apa yang ada di kamar 1408. Hari-hari pun berlalu dengan Mike dan Lily berbaikan, dan ketika mereka lagi makan malam bersama, Mike menjadi kaget di saat melihat wanita dari kamar 1408. Tapi dia sadar kalau dia baru aja mengalami sebuah penglihatan, dan menceritakan kisahnya tentang kamar 1408 ke Lily, berpikir kalau kamar itu hanyalah mimpi buruk, namun Mike di sisi lain harus menulis tentang hal itu ke dalam buku barunya. Setelah beberapa hari, Mike pergi ke kantor pos untuk mengambil suratnya dan menemukan surat yang sama dengan yang dia dapatkan pada hari dia mengetahui Hotel Dolphin, tapi kartu ucapan hotel itu gak ada. Dia kemudian melihat potongan-potongan surat kabar di mana dia belajar lebih banyak tentang masa lalu hotel itu, namun ceritanya berbeda. Sesuai keinginannya, dia menulis sebuah buku tentang kamar 1408. Setelah selesai, dia menyiapkan berkas-berkasnya dan pergi menemui ayahnya di panti jompo. Ternyata kondisi ayahnya udah pikun, di mana dia cuma melihat ke arah lain dan sepertinya gak memperhatikan Mike. Jadi dia bilang kalau dia menyesal atas perlakuannya ke ayahnya. Mike segera pergi ke kantor pos untuk mengirim surat, tapi petugasnya bilang kalau mereka udah tutup.
Ketika dia berbalik, Mike mengenal pria itu, yang ternyata dia dari Hotel Dolphin. Gak lama setelah itu para pekerja lain membongkar kantor pos, yang menunjukkan dinding dan atap kamar 1408. Alhasil Mike menyadari kalau dia masih terjebak di kamar 1408 selama ini, dan akhirnya dia pun menyadari kalau dia berada di situasi yang udah berantakan. Dia kemudian mendengar pintu kulkas mini yang terbuka, jadi dia memeriksanya, yang ternyata isinya adalah peti mati Katie yang terbakar. Alhasil Mike menjadi buntu, dan dia udah gak tahu bagaimana caranya dia bisa keluar dari kamar gak beres ini. Gak lama setelah itu sebuah pintu muncul di belakangnya, dan setelah pintu itu terbuka, dia merasa siap untuk menghadapi apapun yang ada di baliknya, karena dia udah merasa muak dipermainkan. Namun sebelum dia bisa memasukinya, tiba-tiba pintu itu menghilang. Katie kemudian masuk ke dalam kamar dan meminta bantuannya, jadi Mike berlutut dan memeluknya, meskipun dia tahu kalau Katie ini gak nyata. Tubuh Katie menjadi lemas ketika Mike bersumpah untuk gak melepaskannya, dilanjuti dengan lagu Kita Baru Saja Memulai yang kembali diputar, dan akhirnya tubuh Katie pun menjadi hancur dalam pelukan Mike. Gak peduli seberapa keras Mike mencoba untuk mengumpulkannya lagi, usahanya gak berhasil. Alhasil Mike menjadi sangat marah sampai dia menghancurkan semua yang dia bisa dan melempar perabotan ke seluruh kamar sampai tergeletak, sementara lagu terus diputar bersamaan dengan waktu yang udah mau habis. Begitu waktunya habis, kamar itu ternyata kembali seperti semula, dan Mike mengira semuanya udah berakhir. Tapi begitu dia melihat waktunya, ternyata waktunya kembali menunjukkan hitungan mundur dari 60 menit lagi. Ada telepon dari si resepsionis yang bilang kalau Mike bisa check out atau keluar dari penginapan, yaitu dengan tali berbentuk lingkaran yang muncul di tengah kamar tidurnya, dan siap digunakan untuk melakukan hal yang gak terpikirkan. Segalanya mulai masuk akal, di mana dia menyadari kalau ternyata semua korban sebelumnya menjadi sinting dan melakukan hal yang gak terpikirkan, seperti yang dilakukan kamar itu ke Mike. Tali lingkaran itu terus muncul di berbagai tempat, namun Mike gak akan menyerah, jadi dia bilang ke resepsionis kalau Mike gak akan check out. Resepsionis memberitahunya kalau Lily ada di hotel dan akan tiba di kamarnya dalam 5 menit, tapi Mike bilang kalau dia gak akan bermain-main lagi di kamarnya, dan gak mau habis hidupnya seperti para korban lakukan sebelumnya, karena dia tahu dia ini egois. Mulailah dia menggunakan botol minuman keras sebagai bom molotov, dan dia pun mulai menghancurkan kamar ini, merasa yakin kalau elemen api bisa melawan ketidaknyataan dari kamar ini. Ternyata itu membuat alarm kebakaran berbunyi di luar, oleh karena itu para tamu hotel pergi, sementara Lily berlari ke hotel karena terjebak macet. Karena Mike gak lagi takut dengan apa yang ada di dalam kamar, dia melempar asbak keluar jendela, sehingga kamarnya meledak, sampai dia berbaring di lantai, dan akhirnya dia pun tertawa sekencang-kencangnya. Beberapa waktu kemudian, Lily dan rekannya Mike pergi ke pemakaman Mike, sebagai pertanda kalau ternyata Mike meninggal dari kebakaran di kamar. Lily mencoba untuk kuat, dengan berpikir kalau Mike dan Katie akhirnya bisa bersama di sana. Gerald kemudian memberikan sekotak barang Mike dari hotel ke Lily setelah acara pemakaman, dan bilang kalau kematian Mike itu gak sia-sia, dan kamar 1408 itu gak akan pernah dibuka lagi untuk umum karena apa yang udah dilakukannya. Namun Lily menolaknya, karena dia gak mau mengenang Mike melalui karyanya. Setelah Lily dan si rekan pergi, Gerald kembali ke mobilnya, di mana dia membuka kotak itu dan memutar rekaman Mike. Ternyata ada rekaman suara Mike bersama dengan hantu Katie, dilanjuti dengan Gerald yang mendengar suara gadis lain di belakang mobil, jadi dia melihat ke kaca spion, dan tiba-tiba Mike pun muncul dalam kondisi terbakar. Tapi secara cepat hantu Mike langsung hilang, dan akhirnya Gerald pun bisa melihat gadis kecil di luar bertemu kembali dengan ayah tercintanya. Film diakhiri dengan adegan memperlihatkan Hotel Dolphin lagi, yang ternyata ada hantu Mike di kamar 1408 yang udah hancur, lalu dia mendatangi Katie ketika dia memanggilnya ke dalam, dan akhirnya Mike pun menghilang. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman ya. Thank you for watching.